Misalkan dalam hal ekonomi, sudah tidak ada jalan kecuali ngambil riba misalkan. Ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh modal atau butuh apa, ada banyak pilihan kan. Sepertinya sudah tidak ada pilihan. Minjem secara baik-baik ke teman, ke saudara sudah tidak ada. Mau jual apa sudah tidak ada. Masih ada alternatif B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh Mushola Al-Hikmah Kandang Situbondo. Setelah mendapatkan penjelasan itu, fajama'an nas fi su'aiti wahidin. Raja kemudian segera mengumpulkan manusia di tengah lapang, di suatu tanah yang luas. Semua penduduknya yang selama ini menuhankan raja, karena memang undang-undangnya harus mempertuhankan raja tersebut. Wasolabahu, kemudian menyalip si pemuda itu ala jiz'in, di sebatang pohon kurma. Summa akhadha syahman min kinanatihi, kemudian mengambil anak panah itu dari tempatnya, dari tempat sarungnya itu. Summa wada'as sahma, kemudian meletakkan anak panah tersebut fi kabidil qaus, di tengah busurnya. Kemudian benar raja itu mengikuti perintah sang pemuda itu. Summa qala, kemudian raja itu berkata, harus dikatakan dengan keras sehingga semuanya mendengar. Dengan keras raja menyerukan atau menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Rabbnya si pemuda. Summa romahu, kemudian raja itu melemparkan atau melepaskan anak panah tersebut. Fauqa asyahum, summa romahu fauqa asyahmu, kemudian menancap fi sudhi, di pelipis. Fawada'a yadahu fi sudhihi, kemudian refleks pemuda itu menempelkan tangannya, yadahu fi sudhihi, di pelipis yang kena panah tadi itu. Refleks ya Pak. Famata, maka matilah si pemuda tersebut. Jadi kematiannya yang menunjukkan pengapesane. Tapi sebenarnya bukan itu Pak. Kita tidak usah berpikir berarti pengapesane bocah iki kudu mati karo pusakane dhewe, carane kudu diikat neng batang pohon kurma. Sebenarnya tidak sakti. Kalau tidak atas izin, tidak atas pertolongan Allah, pemuda ini sudah pasti mati ketika dilempar dari atas bukit. Tetapi Allah berkehendak menyelamatkan pemuda ini, dan pemuda ini tidak mati. Dan demikian pula ketika berada di atas kapal, kalau dilemparkan sudah adoh lor atau gitu, daratan tidak kelihatan, ya kemana lagi? Mati. Pemuda ini tidak sakti, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian dia membuat syarat macam-macam kepada raja itu agar terkesan memang dia tidak bisa mati kecuali atas saran tadi. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya agar raja itu mengucapkan kalimat tauhid tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Agar itu diucapkan oleh raja dan agar didengar oleh seluruh manusia, oleh seluruh rakyat. Tujuannya itu. Meskipun harus ditebus dengan kematian. Sebenarnya kalau hanya tujuannya agar bisa mati, ya gampang saja. Cabutlah pedangmu wahai raja dan penggallah saya, selesai. Seperti itu. Tetapi masalahnya sampai saat itu tadi
tidak ada senjata dan tidak ada perlakuan yang bisa menyentuh dia untuk mengantarkan pada kematian. Sampai kemudian pemuda ini menunjukkan prosedur, dan dalam prosedur itu sang pemuda sengaja tidak minta Allah untuk menyelamatkan dia dari kematian. Karena memang tujuan pemuda adalah bagaimana supaya raja ini mengikrarkan, mendeklarasikan ketauhidan di hadapan seluruh rakyat. Itu. Dan dia pantang berdusta. Kalau sudah dia mengatakan ini, sebenarnya bisa saja ketika berada di atas, sudah disalib dan akan dipanah, pemuda ini bisa saja memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku lagi-lagi bima syi'ta, dengan cara yang kau kehendak, bisa saja. Tetapi nanti tujuan pemuda, tujuan dakwahnya bisa jadi tidak nyampe. Karena ternyata resep yang diberikan pemuda tadi itu tidak manjur, tidak bisa membunuh sang pemuda. Pemuda ini sudah terkenal sakti, Pak, terkenal keramat, dikenal oleh seluruh rakyat, sehingga rakyat percaya bahwa pemuda ini tidak bisa dibunuh dengan cara apapun. Nah, kemudian ketika pemuda ini memberikan resep bagaimana agar dia bisa mati, maka semua raja percaya, semuanya juga percaya. Nah, ternyata resepnya adalah tauhid tadi itu. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Faqalan nas, manusia itu yang hadir maupun yang tidak hadir, yang mendengar cerita ini, ya, mereka menyatakan, mengikrarkan, amanna bi rabbil ghulam. Sungguhnya kami beriman kepada Allah, Rabbnya si pemuda. Dahsyat, dakwah senegara langsung, senegeri langsung masuk Islam. Fa'atiyal maliku faqila lahu. Kemudian berita ini, di mana masyarakat senegara ini, sekerajaan ini semuanya masuk Islam, beriman kepada Allah. Kemudian staf kerajaan, di antara anak buah kerajaan ini ada yang menyampaikan kepada raja, memberitakan hal tersebut. Faqila lahu, dikatakan kepada mereka, ara'aita ma kunta tahdaru qad wallahi nazala bika hidruk. Tahukah engkau, wahai raja, bahwa apa yang selama ini engkau takutkan, demi Allah sekarang ini telah terjadi. Qad amanan nas, sungguh seluruh rakyatmu, manusia, telah beriman kepada Allah Rabbul Ghulam, telah beriman, tidak lagi menganggap engkau sebagai Tuhan. Apa yang terjadi, Pak? Apakah raja ini kemudian lantas sadar? Masya Allah, subhanallah. Fa'amara bil ukhdud. Ternyata kezaliman raja ini menjadi-jadi, dan dia perintahkan untuk membuat parit yang besar. Ukhdud itu parit yang besar. Raja memerintahkan membuat parit yang besar bi afwahihis sikak, di setiap persimpangan gang, di setiap persimpangan jalan. Misalkan ini ada persimpangan jalan pertigaan, Pak, dibikin lubang parit yang besar. Di sana Gang Ngor Melati yang sana bikin parit yang besar. Di setiap ujung persimpangan jalan dibangun parit yang besar. Ini perintah raja yang sudah membabi buta. Fakhudat wa udrima fihan niron. Kemudian nyalakanlah di dalamnya api. Parit besar, dalamnya dikasih bahan-bahan bakar. Di video kemarin ada, Pak, di share-share itu lubang besar, di bawahnya ini dikasih ban-ban, Pak, ban-ban bekas yang banyak. Terus kemudian orang-orang digiring ditembak, orang-orang digiring ditembak. Konon ini video di Israel, konon. Nah, saya bayangkan ban-ban bekas tadi itu yang bercampur dengan mayat-mayat yang orang ditembak itu nanti akan dibakar. Karena ban itu kan dari karet. Karet itu kan salah satu bahannya adalah seperti aspal, dan itu dari bahan bakar memang. Sehingga ban itu kalau sudah terbakar, dia akan nyala terus sampai habis. Nah, ini
Lubang itu kemudian dinyalakan api di dalamnya. Buat apa ya? Faqala, lalu raja itu berkata, "Malam yarji' antinihi fa'aqhimuhu fiha." Diperintahkan atau diumumkan kepada masyarakat yang sudah memeluk Islam tadi, yang sudah ke agama tauhid, barang siapa yang tidak kembali ke agama lama, antini, lam yarji' antinihi fa'himuhu fiha, maka lemparkan dia di dalam lubang parit yang sudah menyala api itu. Lemparkan dia. Au qila lahu, atau kalau tidak mau yang lemparkan itu pasukan, katakan pada mereka, iqtahim, maka silahkan melemparkan diri. Pilihannya dua, Pak. Dilemparkan atau melemparkan diri. Diceburkan atau menceburkan diri. Masyarakat yang menolak untuk kembali ke agama lama, kembali ke agama menyembah raja, diberi dua pilihan, diceburkan, dilemparkan, atau menyeburkan diri. Fafa'alu, maka pasukan ini mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh sang raja. Prosedur itu, SOP-nya seperti itu. Hatta ja'atim ro'atun, hingga ada seorang wanita, Pak. Seorang wanita yang sudah beriman dan mendapat giliran untuk dimasukkan atau memasukkan diri ke dalam lubang yang menyala tadi itu. Wa ma'aha, dan bersamanya wanita itu sobiyun laha, bayi yang bersama wanita itu tadi. Fataqa'asat antaqa'a fiha, lalu wanita ini mendekati lubang, terjadi keraguan, masuk lubang, tidak masuk lubang, karena takut dengan api yang menyala-nyala itu. Ini pensyarah hadis memberikan keterangan takutnya wanita ini ada dua kemungkinan, karena dia memang takut dengan api, takut dengan kematian, atau sebenarnya dia tidak takut karena keimanan sudah kuat, tetapi dia iman sama bayinya. Nah, di saat ragu-ragu akan menyeburkan diri di dalam kobaran api itu, qadarullah, faqala lahal hulam, bayi itu, Pak, ngomong. Bayi yang digendongan itu tiba-tiba bisa ngomong dengan omongan, ya ummah, wahai ibu, isbiri, bersabarlah engkau wahai ibu, fa innaka 'alal haq, sesungguhnya engkau di garis atau berada dalam kebenaran. Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini Masya Allah ibrah yang sangat luar biasa. Kesabaran di dalam menggenggam tauhid meskipun nyawa taruhannya. Sebagaimana sang rohib telah mempertahankan ketauhidannya meskipun nyawa harus dikorbankan. Terus kemudian sang staf kerajaan juga pemuda yang sedemikian. Kalau rohib sama staf kerajaan tadi itu dibunuh, Pak, dibunuh. Tapi sang pemuda ini justru menunjukkan cara kematiannya, tetapi tetap dalam konteks dia tidak bunuh diri. Faqatalu nafsi, bukan. Ya, kalau bunuh diri ini sudah lain urusan, sudah berdosa. Tapi dia tetap dalam rangka dakwahnya nyampe, pemuda ini kemudian mempersilahkan dirinya dibunuh dengan cara yang sudah pemuda ini tunjukkan. Dan terakhir ibrah yang bisa kita ambil adalah seorang ibu tadi itu. Meskipun bukan hanya diri sendiri yang akan jadi korban, meskipun akan berbarengan dengan sang buah hatinya, maka diberilah petunjuk oleh Allah melalui perkataan si bayi ini. Jangan ragu di dalam mempertahankan kebenaran, mempertahankan tauhid, maka laksanakan. Dan tetap ini kondisinya tetap bukan berarti bunuh diri, karena memang sudah berada di dalam situasi kalau dia tidak menceburkan diri maka akan diceburkan, seperti itu. Nah, mudah-mudahan cerita yang panjang ini cukup membawa pemahaman bagi kita sedemikian. Kalau kita tergoda oleh hal-hal yang duniawi yang remeh-temeh, ya, ini betapa cemennya kita orang-orang zaman dahulu sebelum Nabi dan para sahabat, para nabi dalam rangka mempertahankan kebenaran keyakinannya. Ini tidak hanya dalam hal nyawa loh, Pak. Misalkan dalam hal ekonomi,
sudah tidak ada jalan kecuali ngambil riba misalkan, ya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh modal atau butuh apa, ada banyak pilihan kan, sepertinya sudah tidak ada pilihan. Minjem secara baik-baik ke teman, ke saudara sudah tidak ada, mau jual apa sudah tidak ada. Masih ada alternatif pinjaman online misalkan, atau pinjaman ke bank yang di situ mempersyaratkan bunga, riba dan lain sebagainya. Hindarkan itu. Kalau hanya urusan untuk bisa makan saja, urusan dunia ini sangat-sangat remeh. Jangan sampai kita mempertaruhkan akidah kita, jangan sampai kita mempertaruhkan keimanan kita. Dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan contoh yang sedemikian mengerikan, sampai nyawa sendiri dan nyawa anaknya saja demi mempertahankan keyakinan, demi mempertahankan kelurusan sesuatu yang hak, dia pertahankan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita untuk bisa sedemikian kuat kokoh keimanan kita, akidah kita, tauhid kita, sehingga tidak bisa menembus kekufuran, fitnah-fitnah, melalaikan atau menyimpangkan hati kita hingga kelak kita mendapati kematian di ujung hidup kita ini husnul khotimah. Demikian, amin Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.